Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab 3 yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Subbab A, kita memasuki yaitu materi suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, suprastruktur dan infrastruktur politik ini adalah kajian dalam sistem politik. Jadi sebelum kita membahas suprastruktur dan infrastruktur politik, kita bahas dulu sistem politik ya. Sistem politik ini adalah sebuah kegiatan atau bukan sebuah ya, keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum gitu. Jadi ini adalah seluruh kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas gitu. Di dalamnya bisa ada proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Nah ya, jadi memang sekali lagi sistem politik ini adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat gitu ya, atau kepentingan bersama lah gitu. Nah, siklus dari sistem politik ini memang melibatkan komponen pemerintah pastinya yang membuat keputusan gitu ya, dan juga pastinya melibatkan masyarakat gitu. Gambarannya dalam satu siklus sistem politik bisa saya gambarkan begini. Dalam satu masyarakat, pastilah ada masalah yang harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya ini tidak bisa oleh orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu gitu. Jadi memang membutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Contohnya gini, misalkan ada masalah di dalam satu desa yaitu tentang kemacetan. Selalu macet nih di jalan yang ke arah sekolah, dan sekolah ini harus melalui pasar gitu. Karena ada pasar tadi ya, jadi memang anak-anak sekolah ini mereka bermasalah selalu bermacet-macet ria setiap pagi. Akhirnya ya terlambat ke sekolah gitu ya, dan segala konsekuensi yang mereka dapatkan karena itu gitu. Nah, maka dari itu, karena masalahnya adalah kemacetan di pasar, setelah digali ternyata akar masalahnya adalah karena banyak para pedagang yang berjualan di bahu jalan, bukan di bangunan pasarnya gitu. Jadi mereka jualannya di pinggir jalan, dan akhirnya membuat jalan yang memang segitu-gitunya semakin sempit gitu, karena memang digunakan kiri kanan untuk berjualan gitu ya. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah ini butuh tadi keputusan dari atau kebijakan dari pemerintah setempat gitu. Tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang ada di dalam pasar itu sendiri gitu. Ya kan, karena memang di dalam situ ada banyak kepentingan. Ya. Nah, maka dalam hal ini secara input atau secara masukan, karena tadi ada masalah yaitu kemacetan di pasar, maka ada input atau masukannya adalah tuntutan dari masyarakat. Jadi masyarakat menuntut pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah kemacetan tadi gitu. Karena ternyata akibat dari kemacetan ini panjang gitu, bukan cuma anak sekolah yang akhirnya terlambat, tapi orang-orang yang kerja juga demikian gitu ya. Nah, maka nanti si tuntutan dari masyarakat untuk pemerintah segera menyelesaikan masalah kemacetan ini gitu ya, maka ini akan diproses oleh pemerintah, tuh ya, masuk ke dalam sistem politik. Nah, nanti pemerintah akan mengeluarkan atau ada keluarannya gitu ya, mengeluarkan sebuah keputusan. Nah, nanti keputusan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi, yaitu kemacetan. Dan ternyata solusi dari pemerintah setempat, karena ada macet gitu ya, maka pemerintah membuat bangunan pasar yang lebih besar lagi gitu. Karena ternyata para pedagang itu jualan di pinggir jalan gara-gara emang nggak muat gitu ya di bangunan pasar yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi akhirnya pemerintah setempat membuat bangunan pasar dengan lebih tinggi lagi, dibikinlah beberapa lantai ke atas gitu ya, agar orang-orang semuanya yang pedagang itu bisa tertampung di dalam pasar, jadi nggak jualan lagi di pinggir jalan.
Nah, tadi keputusannya begitu, pemerintah setempat bikin bangunan baru, bikin lantai bangunan pasar itu berlantai-lantai gitu ya, bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, nanti si hasil dari keputusan ini oleh masyarakat ini akan mereka memberikan feedback atau memberikan timbal balik gitu loh. Gitu ya. Jadi memberikan respon, masyarakat akan memberikan respon. Oh, ternyata setelah dibikin bangunan pasar yang bertingkat-tingkat tadi, sebagian masyarakat setuju, tapi sebagian lagi menolak gitu. Menolaknya bisa jadi dengan alasan, ibu-ibu males jalan kaki gitu ya, naik tangga anak-anak tangga gitu ke atas ke pasar gitu cuma untuk beli beli pakaian segala macam gitu ya. Jadi ribet gitu. Sebagian pembeli lebih suka kalau nggak usah tinggi-tinggi lah, capek gitu loh naik ke pasarnya gitu kalau lantainya bisa sampai 4, 5, 6 gitu kan. Pedagang juga mengeluh gitu karena mereka pindah dari pinggir jalan ke dalam bangunan pasar yang tadi bertingkat-tingkat tadi, akhirnya pembelinya sepi gitu, jualannya nggak laku. Nah, akhirnya ini ada masalah baru kan? Ini ada masalah baru gitu. Oh, yang upayanya tadi keputusan ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah kemacetan di pasar gitu ya. Ternyata malah membuat masalah baru setelah dibikin gedung baru di pasar tadi. Gitu. Maka pemerintah feedback dari masyarakat tadi oleh pemerintah akan diolah kembali. Segala keluhan atau respon yang diberikan oleh masyarakat tadi ini bisa berupa tuntutan baru seperti tadi gitu ya, penjualnya nggak setuju dengan dibikin bangunan bertingkat-tingkat, atau bisa juga bentuknya adalah support gitu. Jadi feedback dari masyarakat itu bisa berupa tuntutan yang baru gitu, atau bisa juga berupa dukungan. Ternyata sebagian masyarakat setuju dengan dibikin bangunan pasar bertingkat-tingkat. Akhirnya nggak ada lagi yang jualan di pinggir jalan, anak-anak sekolah bisa sampai sekolah tepat waktu gitu. Misalkan gitu ya. Jadi ada yang setuju, anak-anak sekolah setuju, tapi ibu-ibu dan juga si penjual di pasar tadi nggak setuju dengan itu. Nah, ketidaksetujuan mereka, tuntutan baru mereka itu akan diolah kembali dalam satu sistem politik hingga akhirnya membuat keputusan-keputusan yang baru lagi, menghasilkan keputusan yang baru lagi. Nanti akhirnya sama pemerintah setempat misalkan dibuat keputusan bahwa tetap dilarang berjualan di pinggir jalan, bangunan pasar juga tetap akan dibikin bertingkat-tingkat, tapi nanti akan dibuat eskalator gitu ya, akan ada lift di dalam pasar tadi gitu. Jadi biar ibu-ibunya nggak capek ketika bawa belanjaan gitu. Jadi akhirnya semuanya senang tuh ya. Jadi semuanya kepentingan si penjual, si pedagang, anak-anak sekolah, orang-orang yang lewat di dalam jalan tersebut gitu ya, semuanya mendapatkan kepentingannya terpenuhi gitu loh. Jadi semuanya happy dalam hal ini. Masalah selesai gitu. Poinnya adalah tadi ini adalah sebuah siklus dari sistem politik. Jadi ketika ada input atau ada masukan dari masyarakat berupa tuntutan terhadap satu masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu akan didengar gitu ya, masalah tersebut akan didengar oleh pemerintah, lalu akan diupayakan untuk diselesaikan dan dibuat keputusannya, kebijakannya gitu. Nanti kebijakan itu ketika dikeluarkan kepada masyarakat, maka masyarakat juga boleh merespon, boleh responnya nanti positif ataupun boleh negatif ya. Ini feedback gitu. Feedbacknya boleh positif, boleh negatif, boleh mendukung, boleh menolak gitu. Kalaupun mendukung maka pemerintah akan tetap membiarkan keputusan yang ada tersebut gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang ternyata tidak setuju, maka pemerintah haruslah mengolah kembali gitu biar permasalahan tersebut tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan semua kepentingan ini terpenuhi, terakomodir gitu. Itu adalah sebuah siklus dari sistem politik. Nah, dari gambaran tadi, ini teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan bahwa bahwa dalam satu siklus sistem politik mengharuskan ada 2 komponen. Ada 2 unsur, yaitu apa? Ada unsur masyarakat yang tadi masalahnya diselesaikan oleh pemerintah. Maka akan ada masyarakat, komponen yang pertama, dan juga akan ada pemerintah.
Dan itulah suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi bisa kita katakan gini, suprastruktur politik itu apa? Suprastruktur politik ini adalah suasana kehidupan politik di pemerintah gitu, di pemerintahan. Jadi orang-orang yang ada di dalam suprastruktur politik adalah siapa? Lembaga-lembaga negara. Gitu. Seperti apa lembaga-lembaga negaranya? Ada MPR, ada DPR, terus ada BPK, MA, MK, DPD, dan juga ada KY gitu ya. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan itu ada di buku paket ya, halaman 82. Itu mereka masuk ke dalam apa? Mereka masuk ke dalam suprastruktur politik. Mereka adalah lembaga-lembaga negara. Ya, karena tadi suprastruktur politik adalah apa? Suasana kehidupan politik di pemerintahan. Gitu. Jadi mereka lah yang membuat keputusan tadi. Gitu. Untuk tugas dan juga kewenangannya bisa dibaca di buku paket ada ya. Gitu ya. Masing-masing lembaga-lembaga ini. Sebetulnya di bab 1 juga sudah dibahas sedikit ya tentang lembaga-lembaga ini gitu di bagian kekuasaan di bagian pembagian kekuasaan secara horizontal itu juga sudah dibahas sebetulnya. Jadi tinggal dibaca ulang ya. Ini lembaga-lembaga negara masuk ke dalam ranah suprastruktur politik. Nah, berikutnya tadi selain ada suprastruktur politik ada juga apa? Infrastruktur politik. Kalau infrastruktur politik ini adalah apa? Tadi, di dalam sistem politik, komponennya yang pertama ada pemerintah, lalu yang kedua ada masyarakat. Oke, kalau suprastruktur politik adalah pemerintah, suasana kehidupan politik pemerintah gitu ya, maka yang infrastruktur politik adalah apa? Suasana kehidupan politik di masyarakat. Ya. Jadi masyarakat ini juga melakukan kegiatan politik. Masuk ke dalam infrastruktur politik. Boleh? Boleh. Sangat legal. Nah, macam-macam infrastruktur politik ini ada partai politik ya di dalamnya. Ada contoh-contoh infrastruktur politik. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan juga tokoh politik. Ini semuanya masuk ke dalam infrastruktur politik karena semuanya adalah bagian dari masyarakat. Oke. Nah, kita bahas yang pertama yaitu partai politik. Nah, partai politik ini apa sih? Adalah sekelompok orang yang terorganisir dan berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah. Kalau teman-teman partai politik itu pasti sudah tidak asing ya. Ini yang mereka ikut dalam pemilihan umum gitu. Macam-macam partai politik banyak sekali. Ada Demokrat, Golkar, PDIP segala macam. Itu masuk ke dalam partai politik. Dan orang-orang di dalam partai politik ini adalah bagian dari masyarakat gitu. Nah, lalu yang kedua ada kelompok kepentingan. Nah, kalau kelompok kepentingan ini adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu. Baik kepentingan umum atau kepentingan kelompok itu aja gitu. Jadi memang tujuannya ini sangat terbatas gitu ya kalau si kelompok kepentingan. Misalkan apa nih? Misalkan contoh dari kelompok kepentingan ini adalah ada kelompok profesi gitu. Kelompok profesi seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Mereka punya kepentingan nih misalkan. Punya kepentingan tentang COVID gitu ya. Bagaimana dokter menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Nah, dokter ini yang mereka punya kepentingan ingin dilindungi gitu ya. Agar negara lebih menghargai gitu kepada para dokter yang menjadi pahlawan di tengah pandemi ini gitu ya. Nah, maka para dokter ini bisa saja misalkan mereka melakukan sebuah kegiatan gitu ya, bentuknya bisa aksi atau berupa aksi gitu ya. Aksi kepada pemerintah untuk lebih menghargai jerih payah mereka gitu. Kepentingannya kan terbatas kepada profesi dokter ini gitu ya, karena tadi masuk ke dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia misalkan.
Nah, maka ini kita sebut sebagai kelompok kepentingan. Si dokter, kumpulan-kumpulan dokter ini memiliki kepentingan yang sama gitu, yang berkaitan dengan nasib mereka gitu. Gitu ya, itu kelompok kepentingan. Atau berikutnya lagi, ini ada, selain ada partai politik, ada kelompok kepentingan, juga ada kelompok penekan. Nah, kalau kelompok penekan ini adalah salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya sesuai dengan dan kebutuhannya dengan sasaran akhir, yaitu apa? Mempengaruhi atau membentuk kebijakan pemerintah gitu. Contoh dari kelompok penekan ini adalah seperti ini, yaitu seperti adanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mereka menekan pemerintah untuk misalkan contohnya nih, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang Omnibus Law gitu ya. Jadi ada LSM lingkungan hidup yang mereka merasa bahwa dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law ini ternyata dampaknya adalah buruk bagi lingkungan gitu ya. Karena ternyata investasi dibuka besar-besaran dan kurang ketat gitu ya, dirasa kurang ketat dalam masalah perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup gitu. Karena kan bikin perusahaan, bikin pabrik-pabrik segala macam itu kan tidak semudah itu gitu. Karena harus diperhatikan dulu juga masalah lingkungannya gitu ya, apakah bisa merusak lingkungan atau tidak gitu. Jadi memang butuh pengkajian secara lingkungan hidup gitu ya. Nah, jadi ketika kelompok ini merasa bahwa keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini bisa merugikan gitu ya, maka mereka bisa menekan pemerintah untuk merubah keputusan tersebut gitu. Gitu ya. Jadi kelompok penekan ini begitu kerjanya, cara kerjanya. Gitu. Mereka bisa melakukan caranya dengan cara demonstrasi segala macam gitu ya, bikin aksi mogok segala macam, itu bisa begitu. Nah, berikutnya ada media komunikasi politik. Media komunikasi politik ini adalah apa? Ini adalah instrumen politik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempersuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi media komunikasi politik ini adalah media yang tujuannya menjadi penyalur gitu ya, aspirasi antara masyarakat kepada pemerintah atau dari pemerintah punya info-info tertentu gitu ya berkaitan dengan masyarakat untuk disampaikan di media tersebut. Contoh media komunikasi politik dalam hal ini banyak ya, di televisi, internet kalau hari ini ya. Luar biasa, surat kabar atau koran, radio segala macam. Itu media komunikasi politik. Dan berikutnya adalah tokoh politik. Nah, tokoh politik juga masuk ke dalam infrastruktur politik. Karena tokoh politik adalah bagian dari masyarakat. Tapi bedanya antara tokoh politik dengan yang lain adalah gini. Kalau partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik itu mereka itu kan bergerombol gitu ya, atau berkelompok. Jadi kumpulan-kumpulan masyarakat yang bersatu gitu loh. Nah, tapi kalau tokoh politik namanya tokoh politik ya sendirian gitu. Jadi mereka memang kerjanya sendirian. Jadi kalau tokoh politik ini adalah seseorang yang memang dia menjadi pusat perhatian di bidang politik dan memang mengetahui seluk-beluk dari politik itu gitu. Jadi memang pendapatnya penting bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Karena dianggap tokoh politik ini adalah pakar di bidang politik gitu. Makanya mereka akhirnya berpengaruh. Walaupun sendirian si tokoh politik ini, tapi dia sangat berpengaruh gitu. Artinya dalam hal ini mereka itu ya pendapatnya, argumennya didengar, dibuktikan dengan memang mereka diundang di media komunikasi politik gitu ya. Misalkan diundang di di channel-channel berita gitu, karena memang dianggap sebagai ahlinya, pakar politik gitu. Jadi memang didengar suaranya. Berbeda tadi dengan partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, sama media komunikasi politik. Kalau yang lain itu mereka harus berkelompok dulu, baru bisa didengar gitu ya suaranya oleh masyarakat.
Tapi kalau tokoh politik tidak, mereka sendiri juga bisa. Demikian. Dan kenapa harus berkelompok ya? Agar suaranya lebih didengar lagi sama pemerintah gitu. Agar aspirasi mereka bisa didengar gitu. Karena kalau berjuang sendiri dan kalau misalkan semua manusia juga berteriak gitu ya, ya akan bising gitu loh, nggak akan fokus pemerintah mau dengerin yang mana nih kalau semuanya berteriak gitu. Berbeda kalau mereka berkelompok gitu, maka suaranya akan lebih nyaring lagi dan dirasa akan lebih mudah untuk didengar oleh pemerintah gitu ya. Jadi itulah infrastruktur politik, suasana kehidupan politik dalam ranah masyarakat gitu ya. Itu bagian A. Nah, berikutnya ini adalah lembaga-lembaga negara. Ini juga tadi sudah saya singgung ya. Lembaga-lembaga negara itu masuk ke dalam apa? Suprastruktur politik. Tugas dan wewenangnya juga sudah saya berikan tugas ya. Ya, saya harap teman-teman sudah selesai dengan itu. Jadi tidak perlu dijelaskan kembali karena memang sudah disinggung juga di bab pertama. Itu silahkan dibaca di bukunya, tugasnya juga diselesaikan berkaitan dengan itu. Berikutnya bagian C, yaitu ada tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, good governance ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik ini, kalau misalkan tadi kan definisinya terlalu panjang ya, itu ada di buku ya, by the way, boleh dibaca. Jadi kalau bisa saya simpulkan gini, jadi good governance atau pemerintahan yang baik ini adalah apa? Satu konsep di mana pemerintahan itu dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pembangunan di negaranya itu melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat gitu loh. Jadi mereka melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini memang ada 3 unsur pokok dalam good governance, yaitu ada pemerintah, lalu juga ada unsur swasta. Dalam hal ini swasta ini bisa bentuknya adalah perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan swasta gitu. Dan juga warga masyarakat, unsur yang ketiga masyarakat. Gitu. Jadi memang dalam hal ini dengan adanya interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan negara bisa membangun dengan lebih baik gitu loh. Pembangunan di dalam negara lebih baik gitu. Dalam hal ini contohnya gini, di Indonesia itu ternyata banyak jembatan-jembatan yang rusak gitu. Nah, akhirnya ada perusahaan swasta, dalam hal ini SCTV gitu ya contohnya. SCTV itu membuat satu program yaitu jembatan asa gitu. Melakukan penggalangan dana, juga melakukan bantuan gitu ya, melakukan donasi, yaitu untuk membangun jembatan-jembatan yang memang rusak di Indonesia tadi. Padahal kan memang ini adalah kewajibannya dari negara untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut gitu. Tapi dalam hal ini memang akhirnya swasta tadi turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang memang menjadi kewajiban negara gitu. Atau misalkan juga akhirnya masyarakat yang bikin sendiri jembatannya gitu. Ya udahlah, masyarakat inisiatif yuk kita patungan untuk bangun jembatan yang rusak gitu segala macam. Jadi pemerintahan yang baik dalam hal ini secara teori demikian. Jadi mereka dalam melakukan pembangunan melibatkan pihak pemerintah pastinya, karena dalam hal ini negara gitu ya. Negara adalah yang punya kewajiban dalam hal ini gitu. Lalu juga ada peran dari swasta dan juga dari peran masyarakat gitu. Ya. Terakhir bagian D, yaitu adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, jadi memang dalam sistem politik tadi sudah di awal saya gambarkan gitu ya. Ketika melakukan input atau masukan gitu,
masukan dari masyarakat itu benar-benar sangat penting agar pemerintah tahu masalahnya apa di dalam negara itu gitu, di dalam tempat tinggal itu masalahnya apa gitu, masalah yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi memang butuh partisipasi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, untuk memberikan masukannya, untuk memberikan tuntutannya, untuk memberikan dukungannya gitu. Jadi memang pemerintah pun mengharapkan ini gitu ya, mengharapkan warga ini untuk berpartisipasi secara politik. Ya. Jadi memang secara definisi sendiri partisipasi politik ini adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, partisipasi politik ini bisa contoh-contohnya bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya adalah dengan mengikuti pemilihan ketua kelas, memilih ketua OSIS, segala macam gitu ya. Ini atau ikut dalam forum-forum diskusi di dalam sekolah segala macam yang diselenggarakan oleh sekolah gitu ya. Itu masuk ke dalam partisipasi politik di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakatnya, contoh partisipasi politik adalah dengan mengikuti forum warga gitu. Misalkan di dalam RT kalian ada Karang Taruna gitu, ikut atau ada forum pemuda-pemudinya gitu ya. Ya, ikut bergabung ke sana dan juga menyalurkan keresahan-keresahan yang kalian rasakan di dalam masyarakat gitu ya, untuk diselesaikan bersama. Itu contohnya. Lalu berikutnya di lingkungan negara, ini contohnya adalah dengan aksi demonstrasi. Jadi melakukan aksi atau melakukan demo ini adalah sesuatu yang legal dan diperbolehkan. Memang diperbolehkan. Dia legal, dia boleh secara hukum gitu ya. Karena ini adalah bagian dari partisipasi politik. Asalkan demo yang dilakukan itu tertib, damai dan juga santun. Tidak merusak, tidak juga membahayakan, tidak membuat kerusuhan gitu. Asalkan demonya tertib gitu ya, juga memperhatikan lingkungan sekitar segala macam, itu benar-benar sah-sah saja, itu boleh gitu. Karena negara juga harus mendengarkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Gitu ya. Jadi itulah partisipasi politik. Jadi memang pembahasan di bab ketiga ini secara umum kalau kita amati tadi, ternyata ini berkaitan dengan sistem politik gitu. Sebetulnya intinya adalah sebuah siklus dari sistem politik yang melibatkan masyarakat dan juga pemerintah gitu. Gitu ya. Semoga dipahami untuk bab 3 ini. Nanti dibaca-baca lagi bukunya, PDF-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.